Salam damai sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di T180. Saudaraku, hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat kitab Ulangan pasal 32 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ulangan pasal 32 ayat pertama sampai yang keempat. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa apa yang keluar dari mulut adalah luapan dari dalam hati. Baca juga di dalam Matius 12 ayat 34. Apa yang keluar dari mulut adalah luapan dari hati. Jika hati dipenuhi oleh hal-hal negatif, maka yang keluar dari mulut pun adalah perkataan yang negatif. Demikian pula sebaliknya, jika hati kita diisi oleh hal-hal yang positif, oleh ucapan syukur, kasih, kemurahan, kebaikan, maka perkataan kita yang keluar pun adalah perkataan-perkataan yang baik, yang positif, saudara. Nah, demikian karena itu, saudara, Rasul Paulus mengingatkan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 16, 2 Timotius pasal yang kedua ayat 16 dikatakan, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Saudara, dalam masa-masa ini saya sadar bahwa ada banyak dari kita yang harus stay di rumah, baik itu dengan orang tua atau dengan anak-anak. Tapi kita di dalam keluarga, kita akan banyak menghabiskan waktu bersama-sama, saudara. Dan hal ini juga tidak mudah. Tidak mudah karena berjam-jam kita saling ketemu, akan ada banyak saling gesekan. Karena itu, saudara, waktu ini saya percaya adalah waktu yang baik buat kita melatih. Waktu yang baik buat kita untuk melatih, membiasakan untuk sabar, melatih untuk menguasai sikap, melatih untuk menguasai perkataan kita. Karena perkataan ini mempunyai efek yang sangat besar, saudara. Kita dapat membunuh seseorang hanya dengan kata-kata. Kita dapat membuat peperangan yang besar hanya dengan kata-kata. Karena itu seperti Rasul Paulus katakan, tetapi hindarilah omongan yang kosong. Sudah, saudara, jangan lagi kita memperkatakan, memberi komentar-komentar yang tidak perlu atau yang kosong. Ada banyak kali kita terlibat pembicaraan dan lain-lain. Ya, mari kita jaga perkataan kita sendiri, saudara. Lebih baik perkataan yang dapat membangun orang lain, memberi semangat yang baru buat orang lain, kata-kata yang positif, yang membangkitkan kasih, kemurahan, kebaikan, semangat, dan pengharapan orang lain. Saya tahu kita juga perlu memberikan pujian atau praise, atau reward praise, untuk orang yang memang pantas diberi pujian. Tapi ada juga orang yang memang mempunyai mulut yang manis, belum tentu punya hatinya juga sama dengan yang diperkatakan. Karena itu, marilah kita menahan diri kita. Ada banyak kali kita pikir kita harus mengeluarkan perkataan ini, mungkin supaya dilihat orang kita berpengetahuan, mungkin supaya dilihat orang kita hebat, mungkin supaya dilihat orang kita orang yang baik, orang yang hebat. Tetapi, saudara, daripada kita mengeluarkan kata-kata yang kosong dan tidak suci, kita mungkin yang bikin orang lain, tapi kita bisa mengaku, oh itu karena saya, oh itu begini, saya begini. Hal-hal yang seperti itu, saudara, karena pada akhirnya semua perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tetapi juga pada saat kita harus bisa jujur dengan diri sendiri. Apa yang ada dalam hati, perkatakan yang sesuai. Namun, hal yang lain adalah kalau memang tidak perlu, tidak usah diperkatakan.
Karena itu saudara, mari kita menguasai hati pikiran kita, perkataan kita, untuk tidak berceloteh yang tidak penting, saudara. Nah, karena itu kita harus menghindar omongan kosong yang tidak suci. Karena bukan hanya menambah kefasikan, tapi menambah kesia-siaan. Karena itu saudara, kita lihat di dalam Matius 12 ayat 36 dikatakan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Dan yang terakhir saudara, 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 dikatakan, Petrus menulis, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Mari saudara, kita kuasai diri kita, kuasai hati, khususnya perkataan kita. Saat-saat ini saat yang baik untuk belajar menguasai perkataan kita. Biarlah renungan yang singkat ini, T180, bisa membantu saudara melalui masa-masa yang sukar, yang dimana di dalam kesukaran ini kita bertumbuh menjadi manusia yang tahan banting, yang ulet, yang taat, yang rajin, dan yang tidak mudah menyerah, karena kita menjadi pelaku firman. Mari saudara, kita kendalikan perkataan kita agar menjadi berkat bagi orang lain, membangun diri sendiri, dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.